kami mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lihat lambaian tangannya shalom. Puji Tuhan, berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kembali kami datang padamu hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang dan kasih setiamu ya Tuhan. Kau mengantarkan kami, anak-anakmu ke rumahmu ini ya Tuhan, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali pada hari ini ya Tuhan, kami beribadah untuk merayakan hari kenaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dengan berpengharapan teguh kami yakin dan percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapa pada hari ini ya Tuhan, kami tidak sama pada saat kami datang dan pulang. Kami mendapatkan sukacita yang berlimpah daripada-Mu, berkat yang berkelimpahan ya Tuhan, dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan sertai lindungi mereka selalu. Engkau selalu Tuhan memberkati GBI Alam Hotel ini ya Tuhan, akan terus bertambah jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Poltasian yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ibadah 1 dan 2. Engkau berkati Bapak Gembala kami ini ya Tuhan. Kiranya hikmat marifat yang datang daripada Tuhan Kau memberkatinya ya Tuhan. Engkau kiranya terus berkata-kata ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan roh-Mu ya Tuhan kepada Bapak Gembala kami ini ya Tuhan, untuk Tuhan pakai secara dahsyat lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan pada pemimpin kami ini ya Tuhan, memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Dan kami juga kiranya untuk di tahun 2024 nanti Tuhan juga menyediakan pemimpin bangsa ini ya Tuhan, pemimpin yang melayani-Mu, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gubernur kami ya Tuhan, Bapak Edi Rahmayadi yang memimpin Sumatera Utara ini ya Tuhan. Tuhan juga memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati juga Bapak Bobi Nasution ya Tuhan beserta wakilnya. Kiranya Tuhan juga memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Bapak kota-Mu ini ya Tuhan, kota Medan semakin berkembang, semakin aman, semakin damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah semua masyarakatnya hidup dengan berkemenangan dan berkelimpahan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Noton Diko Raharjo ya Tuhan. Berikan kiranya Tuhan kesehatan kepada pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Kau pakai juga dia dalam pelayanan ya Tuhan. Kau memberkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang ada di Sumatera Resort ya Tuhan, Bapak Bambang Yonan serta keempat wakil gembalanya. Bapak Engkau pakai juga dia lebih lagi ya Tuhan di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kau memberkatinya, Kau senantiasa besertanya dan memberikan senantiasa kesehatan kepada Bapak Gembala kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya juga ya Tuhan Engkau memberkati gereja kami ini lebih lagi ya Tuhan. Bapak, Engkau memberkati rencana-rencana terbaik kami untuk kiranya menempati suatu gedung baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau memberkati para pengerja-Mu, Engkau memberkati para jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kiranya kami bisa bersama-sama unity ya Tuhan, menuju tempat lokasi kami yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berotoritas dan Roh Kudus-Mu turun di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami masuk menghampiri Engkau Tuhan, dengan segala kerinduan kami, dan segenap hati kami haus akan Engkau. Ya Tuhan, datanglah sekarang di tempat ini. Kami percaya firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Ini kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Sekarang ucapan bibir kami yang memuliakan-Mu Tuhan. Ambil alih tempat ini Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Syarabaya rabaya rabaya. Namaya syarabaya rabaya. Syarabaya rabaya rabaya. Namaya syarabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bawa hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menyanyikan kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Biarlah surga bumi menyembah Yesus yang bersemayam di atas tanah. Allah yang kudus, layak Kami bawa hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kami masuk
datang membawa syukur kami di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami datang tersungkur di hadapan. Kami mau sujud menyembah kepada Allah yang hidup, yang sudah melakukan karya yang terbesar dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan janji-Mu Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Janji-Mu Engkau selalu melakukan perkara yang ajaib bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu getar. Kami mau bercahaya Tuhan. Kami mau bersinar lebih terang di hari-hari ini. Untuk lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Kami membawa puji-pujian nyanyian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Yesus.
kami sembah, yang kami datang memuji kepada nama yang perkasa, nama yang kekuatannya sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya boleh lihat lambaian tangannya lebih tinggi, dua-dua. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita oleh karena hari ini kita mengingat kembali bagaimana Tuhan berjanji. Dia naik dan berjanji untuk menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang hari ini bersuka cita oleh karena Tuhan berjanji, menjanjikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ibadah sesi yang pertama, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama terus giat di dalam Tuhan, amin. Mencari wajahnya dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Sebab dialah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus yang terbesar, Kau terbesar dan mulia,
Ibu sebelum duduk katakan kepada kiri kanan kita, Yesus salah satu-satunya yang terbesar. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bawa persembahan kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dan kami bawa hati kami Tuhan untuk Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Yes.
Jesus, Engkau Allah yang besar ya Tuhan, yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pagi ini Tuhan kami rindu untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan. Dalam ibadah kami boleh mengingat Engkau Allah yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Engkau naik ke surga untuk menyediakan segala sesuatu, untuk menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa kami Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu, bahwa setiap kami untuk menikmati Tuhan. Oh, rabatakana matakana matakara batakara bara-bara. Shikina mayara la bayara la bayara la bayara la bu. Ina mayara la bayasi. Ina mayara la bu. Shikina mayara la mayasi. Kami datang ya Tuhan, membawa syukur kami, membawa pujian kami di hadirat-Mu, membawa sembah sujud kami ya Bapa. Shikina mayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bu. Haleluya. Shikina mayara la mu. Shikina mayara la mana 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 mayara la maya sana mayara la bu. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, kami bawa di hadirat-Mu Bapa. Ina mayara la bayase. Shikina mayara la bara mana 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 mayara la bu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu kami persembahkan dari tempat ini. Segala puji hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi hari. Mari bawa penyembahan-Mu di hadapannya. Ina mayara la mu. Shikina mayara la mu. Ora mayara la mu. Haleluya. Shikara bara 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 bara. Shikina mayara la batakara batakara bayara bara 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 bara. Shikina mayara la batakana mayara la bu. Ura batakara 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 bara 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 bara. Penuhi setiap kami ya Tuhan.
Penuhi kami pagi hari ini ya Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini. Bahwa setiap kami masuk, bahwa setiap kami mendekat kepadamu, bahwa setiap kami menikmatimu, bahwa setiap kami Rabaya Sanna Maya Ralabo Ina Maya Ralabo Shekara Maya Ralabo penuhi kami, penuhi setiap kami. Penuhi kami Bapa, Allah yang perkasa. Shekarabaya, Urabaya Sannamaya Ralabo. Kami membawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Dan biarlah namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dibesarkan. Urabaya Sannamaya Ralabara mana 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 mana. Shekanamaya Ralabara mana 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 mana. Inamaya Siraramaya Ralabu Urabata Karabaya Ralabala bala 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 Shikanamaya Rabata Karabata Karabata Karabaya Ralabara bala 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 Shikanamaya Rabata Karabata 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 Karabara bala 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 Rabaya Sanna Mayara Labata Karabayara Labara Bala 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 Oh Rabata Karabata 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 Karabayara Labata Karabara Bala 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 Oh Rabaya Sanna Mayara Labata Karabayara Labara Bala 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 Ina Mayara Labu Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Kasih-Nya mengubah hidupku, kudus tak bercela, hingga ku layak jadi mempelaimu, Yesus. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau Tuhan. Kau yang ku cinta seumur hidupku, Yesus. Engkau kekasihku. Mari bersama-sama katakan kasih-Nya. Kasih-Nya mengubah hidupku, kudus tak bercela, hingga ku layak jadi mempelainya, Yesus. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau, Yesus. Kau yang ku cinta seumur hidupku, Yesus. Engkau kekasihku. Kasih-Nya mengubah hidupku, kudus tak bercela, hingga ku layak jadi mempelaimu, Yesus. Tiada yang lain yang ku ingini,
yang ku cinta seumur hidupku. Yesus, Engkau kekasihku. Hanya Engkau yang kami ingini dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada yang lain. Tidak ada yang lain yang kami ingini dalam hidup ini ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Yesus satu-satunya. Allah yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan. Allah yang kami muliakan. Oh rabataka 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 rabataka. Shikarabataka rabataka 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 rabataka. Shikanamataka rabataka rabataka rabataka. Thank you Jesus. Layakan setiap kami Tuhan hari ini. Layakan setiap kami Bapa. Layakan setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Pribadi yang kudus, tak bercela. Pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi tempat ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman, urapi hamba-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan ya. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah ya, perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Dia sudah menunjukkan ya, membuktikan bahwasanya Dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup, bahkan naik ke surga untuk memberikan setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana kondisi, situasi, keadaan murid-murid pada waktu itu. Ya. Nah keadaan pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, bahkan kemudian disalib dan mati, bahkan kemudian dikuburkan. Maka murid-murid itu kehilangan pengharapan.
Kehilangan satu sosok yang kemudian memberikan satu kelegaan, memberikan satu pencerahan, bahkan memberikan satu arahan dalam kehidupan murid-murid. Oleh karena apa? Begitu banyak janji, begitu banyak perkara-perkara yang besar, begitu banyak mukjizat-mukjizat dinyatakan di dalam perjalanan seluruh kehidupan murid-murid Kristus selama 3,5 tahun. Nah ketika itu maka murid-murid banyak yang kecewa. Kalau kita nanti lihat dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes di pasal yang terakhir, maka murid-murid kembali kepada pekerjaannya yang semula. Mereka kembali sebagai seorang nelayan. Bahkan dikatakan ada murid-murid ya, yang kemudian kalau kita baca dalam Lukas pasal yang terakhir, ya, pasal 24 itu, ketika mereka pergi meninggalkan Yerusalem kepada satu kota yang namanya Emmaus. Maka dalam perjalanan mereka kemudian bercakap-cakap dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah kekecewaan dan pengharapan mereka yang mereka sampaikan di ayat yang ke-21 dikatakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ada satu pengharapan dari orang-orang Israel. Dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus dalam satu pengharapan yang luar biasa. Yaitu mengharapkan satu keadaan pemulihan terjadi. Satu situasi di mana keadaan bangsa mereka kemudian mengalami perubahan. Nah pada waktu itu ya orang Israel, bangsa Israel itu dikuasai oleh Rom, yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi kemudian memerintah, memimpin dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena kerinduan mereka ingin memiliki satu keadaan yang dipulihkan. Mereka rindu seperti keadaan dahulu kala, di mana ketika ada raja yang kemudian memimpin mereka, mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Mereka ada dalam kemakmuran. Mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Nah ini yang mereka rindukan. Bahkan dari ayat yang kita baca tadi. Ya, di dalam ayat yang ke-6 kembali ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Sebelum ia terangkat ke surga. Maka murid-murid bertanya katanya di ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerinduan murid-murid, kerinduan orang-orang Yahudi pada waktu itu yaitu negeri mereka dipulihkan. Mereka dikembalikan kepada satu bangsa yang merdeka. Mereka ingin dan rindu dikembalikan kepada satu bangsa yang besar. Yang kemudian dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa dan memimpin mereka. Ini kerinduan mereka. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kerinduan mereka kepada Yesus yang berharap inilah sang pemimpin kami. Inilah nanti sang raja kami yang akan membawa pemulihan di dalam keadaan bangsa ini. Tetapi pengharapan itu sepertinya tidak mereka dapatkan. Kerinduan itu mereka tidak dapatkan. Nah keadaan ini juga mungkin kita alami hari-hari ini. Keadaan di mana kita mengharapkan sesuatu. Keadaan di mana kita dalam keadaan tertekan seperti bangsa Israel ada dalam satu tekanan, yaitu orang-orang Romawi. Rindu sebuah pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang menanti-nantikan ada satu pengharapan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita tidak pernah luput dari setiap persoalan. Amin. Dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan kita, saya percaya ada satu pengharapan untuk kemudian lepas dari setiap persoalan itu. Amin. Berapa banyak yang rindu
punya pengharapan lepas dari setiap pergumulan, persoalan kehidupan? Saya percaya semua kita. Mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan pekerjaan, mungkin persoalan anak, mungkin persoalan yang lain sebagainya. Kita mengharapkan satu kerinduan kita terlepas, kita bebas, dan kita rindu setiap pengharapan kita itu dijawab oleh Tuhan. Inilah yang dirindukan oleh orang Israel. Mereka bertanya, kapan ya Tuhan? Kapan pemulihan itu terjadi di bangsa kami? Dan kami merindukan Tuhan itu memulihkan keadaan ini. Dan kita juga ada dalam keadaan yang sama. Kita mungkin sudah bertahun-tahun merindukan pemulihan itu. Dan kita bertanya, kapan ya Tuhan waktunya? Kapanlah waktunya Tuhan? Berapa banyak yang rindu, yang sedang menanti-nantikan waktunya Tuhan? Pernah kita bertanya, kapan Tuhan pemulihan itu? Kapan pengharapan kita digenapi? Mungkin kita sudah berjuang, sudah bertahun-tahun. Yang orang tua merindukan pengharapan anak-anaknya semuanya menikah. Yang sudah tamat, itu kemudian dapat pekerjaan. Yang istri mengharapkan suaminya itu kemudian bersama-sama bergandengan tangan datang ke rumah Tuhan. Bersama-sama berjalan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Saya percaya ini kerinduan setiap kita. Dan kita bertanya, kapan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, mari kita perhatikan. Yesus menjawab, dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada yang bertanya, kapan pemulihan terjadi dalam hidup kita? Sudah bertahun-tahun kita rindukan. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ada yang berusaha mungkin menanyakan kapan waktu Tuhan. Mungkin ke tempat yang Abu Subuhit atau paranormal. Kapanlah Tuhan waktunya? Sudah capek nih, ya. Sudah berurai air mata, bukan hanya air mata, air liur, air infus juga keluar. Saking rindunya kita. Tapi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Beritahu samping kiri kanan, enggak perlu tahu masa dan waktunya. Amin. Jadi bagaimana Pak? Kita harus diam-diam saja. Waktu Tuhan pasti dan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang mari katakan bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Di ayat yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7, waktu dan masa yang disebutkan di sana itu adalah diterjemahkan adalah kairos. Ya. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan waktu dan masa itu adalah kairos. Nah, apa itu kairos?
Kairos itu adalah waktu yang tetap dan pasti. Kairos adalah waktu yang tetap dan pasti. Nah kalau begitu Pak, kok sudah bertahun-tahun Pak belum dijawab doa kami? Sudah banyak masa yang kami lalui, sudah banyak penderitaan yang kami alami, sudah banyak pergumulan yang kami alami. Kok Tuhan katakan waktu yang tetap dan pasti? Alkitab mencatat, waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita bukanlah waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan adalah waktunya kita. Amin. Sehingga kita tidak perlu bertanya Bapak Ibu Saudara, meskipun sampai hari ini kita masih mengalami pergumulan seperti orang Israel. Mereka masih dalam keadaan satu penjajahan dari bangsa Romawi. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada persoalan yang belum selesai. Tapi hari ini biarlah kairosnya Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, biarlah kairosnya Tuhan terjadi atas setiap pengharapanmu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian Yesus mau katakan seperti ini. Jangan sibuk dengan pergumulanmu. Jangan sibuk dengan kesulitanmu. Jangan habiskan waktumu dengan persoalan yang engkau alami. Jangan habiskan energimu dengan pergumulan yang engkau alami. Karena engkau sendiri tidak akan mampu untuk menyelesaikannya itu kalau bukan kairosnya Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Saudara, mari firman Tuhan bagi kita pagi ini, supaya mari kita tidak fokus dengan pergumulan kita. Kita tidak fokus dengan persoalan kita. Karena Matius 6 katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah kalau kita pikirkan kesusahan kemarin, kalau kita pikirkan pergumulan yang kemarin hari ini, sementara hari ini masih punya pergumulan, kira-kira cukup gak energi kita untuk menyelesaikannya? Saya percaya gak cukup. Kita akan semakin down, dan kemudian kita akan frustrasi. Ketika kita melihat sepertinya tidak ada jalan, oleh karena apa? Kita terus memikirkan persoalan, kita terus memikirkan pergumulan kita. Maka saya percaya pada waktu yang sama kita tidak akan pernah melihat jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Tetapi ketika kita mau berkata, waktu Tuhan, biarlah itu waktu yang terbaik. Amin. Amin. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Supaya penggenapan janji itu lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berjanji ketika dia pergi, dia mempersiapkan tempat, dan bukan hanya mempersiapkan tempat Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan satu janji, aku akan mengirimkan seorang penolong untuk menolong setiap kita di tempat ini. Dia berjanji mengirimkan seorang penolong dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 ya, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus sibuk dengan pergumulan kita? Apakah kita harus sibuk dengan persoalan kita? Apakah setiap hari kita harus pergumulkan persoalan kita? Harus kita pikirkan masalah kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan hari-hari ini, di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa.
Beritahu samping kiri kanan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita menantikan Roh Kudus yang dikirimkan oleh Bapa lewat Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyatakan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita, maka saya percaya waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk menghadapi, untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita akan selesai seperti waktunya Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu, dikatakan yang perlu ya bukanlah masalah kita, tetapi Roh Kudus sebagai penggenapan janji. Roh Kudus sebagai penggenapan janji Bapa ketika Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Untuk menolong apa? Menolong setiap persoalan, pergumulan. Pengharapan kita itu kemudian digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah Roh Kudus. Kita tidak perlu memikirkan persoalan kita. Kita tidak perlu memikirkan masalah kita. Kapan waktunya Tuhan? Kapan pergumulan ini selesai? Kapan persoalan ini berakhir? Kapan masalah ini ada jawaban? Enggak. Mari kita tinggalkan itu. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, maka kita akan kehabisan tenaga. Kita akan kehabisan energi. Kita akan kehabisan waktu. Tetapi yang kita perlukan hari-hari ini, lewat perayaan yang kita lakukan hari ini, di mana Kristus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menggenapi janji-janjinya. Ia mengirimkan penolong bagi saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang akan menolong, menyertai setiap kehidupan kita. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saya percaya ketika dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai. Saya percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan buka jalan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 ya dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus yang akan mengajarkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga kita tidak sibuk lagi, kapan ya Tuhan waktunya, kapan ya Tuhan saatnya. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di dalam persoalan kita. Amin. Sehingga kita mampu melewati persoalan demi persoalan. Amin Bapak Ibu. Karena Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Berapa banyak yang siap? Bukan waktu kita, tapi biarlah waktu Tuhan. Lewat apa? Lewat kita menanti-nantikan Roh Kudus ketika Dia naik ke surga dan Dia mengirimkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Berapa banyak yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengannya selalu. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun
Tuhan mengaruniakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika dia naik ke surga, maka dia menjanjikan Roh Kudus akan dikirimkan kepada saudara dan saya. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Dengan kemampuan kita, kita tidak akan melihat waktu dan masanya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bersama Roh Kudus, karena dia akan menyertai saudara dan saya kemanapun kita berada, dalam setiap saat, setiap waktu, dan setiap musim daripada kehidupan kita, Roh Kudus akan menyertai. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, sebab ayat penutup dalam Pengkhotbah 2 ayat 26a dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Pengkhotbah 2 ayat 26a dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tuhan akan menganugerahkan hikmat bagi kita untuk menghadapi pergumulan kita. Tuhan akan mengaruniakan pengetahuan kepada saudara dan saya. Roh Kudus akan mengaruniakan sukacita bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika menghadapi pencobaan. Kesukaan, sukacita Tuhan. Karena apa? Dia memberikan pengetahuan, dia memberikan hikmat bagi kita untuk melewati masa-masa sulit dari kehidupan kita. Nah, hari ini mari yang kita perlukan, kita minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Shikinna mayarala bara 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 bayaralabu. Hina mayaralabu. Hina mayasikana mayarala bayaralabu. Haleluya. Shikinna mayarala bara 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 bayaralamu. Mari minta Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu masa dan waktu Tuhan. Tetapi lewat Roh Kudus dia akan menyatakan kairosnya Tuhan. Dia akan menyatakan waktu yang terbaik, waktu yang pasti, waktu yang tepat untuk bekerja, untuk menyelesaikan, untuk menjawab setiap doa, untuk menjawab setiap pergumulan kita. Korabaya sanna mayarala bara 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 bara. Shanna mayarala bayarala 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 bu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syakarabata karabata karabata karabara bara 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 bara. Haleluya. Shikinabata karabaya la bala 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 bala. Penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Oh rabaya sanna bayara la bala 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 bala. Shanna bayara la bayara la bayara la bayara la bu. Haleluya. Haleluya. Shana bayara la mana 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 bayara la bu. Karabata 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 karabara bara 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 bara. Ya, penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami, oh Roh Kudus. Roh Kudus. Pelindung dan pemimpin, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidup dekat
percaya waktumu yang terindah bagi kami ya Tuhan. Kairosnya Tuhan adalah kairosnya kami. Karena kami percaya ketika rohmu ada dalam kehidupan kami, maka waktu yang tepat akan Tuhan nyatakan. Karena kau memberikan hikmat, pengetahuan, dan sukacita bagi kami untuk melihat segala sesuatu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita kembali membawa persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus saat nyatakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Demikian warta sepekan, mari Bapak Ibu kita bangkit kembali berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan, untuk merayakan kenaikan-Mu memberikan penggenapan janji di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang Kau kirimkan sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk seluruh kebenaran firman-Mu, dan terima kasih untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, bahkan seluruh keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan hari-hari yang ada depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan dari tempat ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kata kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Dan jikalau sebentar setiap kami akan menutup ibadah kami ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, warahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang mari dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami